Breaking news teman-teman, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan Amerika-Israel kemarin. Di Iran juga sudah ditetapkan hari berkabung selama 40 hari dan berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh media ofisialnya Iran. Dilaporkan juga bahwa Khamenei ini meninggal bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Informasi dari pemerintah Israel mengatakan bahwa Khamenei ini meninggal di kompleks kepemimpinannya di Tehran ketika dirinya sedang berada di dalam kantor. Meskipun Khamenei ini dikenal sangat waspada dengan ancaman pembunuhan dan sering berpindah lokasi hingga punya bunker rahasia, tapi dalam sosial media Truth-nya Trump, dia mengatakan bahwa Khamenei was unable to avoid our highly sophisticated tracking system. Nah, selanjutnya menurut pasal konstitusi Iran dalam situasi seperti ini akan dibentuk Dewan Kepemimpinan Sementara, di mana sebelum kematiannya Khamenei telah menyebutkan sejumlah nama untuk menjadi suksesi daruratnya apabila kejadian yang tidak diinginkan seperti ini terjadi. Yang pertama adalah putranya sendiri, Mojtaba Khamenei. Yang kedua adalah mantan ketua parlemen dan juga loyalis lama yang bernama Ali Larijani. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa mungkin saja para pemimpin kunci ini juga telah tewas, sehingga proses ini bisa memicu krisis suksesi mendadak atau bahkan perpecahan internal. Menurut kalian seperti apa? Dapatkan informasi bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan meninggal dunia. Kami mendapatkan informasi ini menyadur dari media-media lokal Iran setempat yang telah mengkonfirmasi bahwa pemimpin Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia akibat serangan. Pemirsa, Ali Khamenei selama ini dikenal sebagai pemimpin tertinggi negara Republik Islam tersebut. Ia adalah putra kedua Syed Javad Khamenei, ulama sederhana dan miskin yang mengajarkan keluarganya hidup dengan sederhana dan juga rendah hati. Kabar ini pun mengejutkan dunia dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana perkembangan informasi ini, mencoba menghubungi rekan-rekan kami, reporter kami yang ada di Iran, dan juga kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah dengan Bapak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Pak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Mas. Baik. Kabar? Baik, Pak Faisal, kami juga ingin mengkonfirmasi melalui Pak Faisal ini apakah benar info ini bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia, Pak? Ya, memang benar sudah ada konfirmasi dari 3 pihak. Pertama dari Garda Revolusi Islam Iran, mereka membenarkan sudah bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sudah tewas akibat serangan kemarin, serangan gabungan Amerika dengan Israel. Kemudian juga ada konfirmasi dari Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran, itu juga sudah ada konfirmasi. Kemudian juga dari kantornya Khamenei sendiri sudah ada konfirmasi. Dan pemerintah Iran sudah mengumumkan 40 hari masa berkabung dan hari libur resmi selama 7 hari. Nah, selain Khamenei sendiri yang tewas akibat serangan kemarin pagi, juga adalah direktur kantornya Khamenei namanya Hirjazi, kemudian penasehat Khamenei namanya Ali Samkhani, kemudian juga anaknya, anak perempuannya, terus juga mantunya, suami dari anak perempuannya, sama 1 cucu laki-lakinya. Jadi total yang tewas ada sekitar 7 lah. Baik, Pak Faisal, 7 atau 8. berarti kabar mengenai meninggalnya Khamenei ini bisa langsung dikonfirmasi, karena kita juga mendapatkan informasi sebelumnya bahwa sebenarnya sebelum serangan ini berlangsung, Khamenei ini telah diungsikan. Dan ada juga, apakah mendapat informasi ini tewasnya di kota mana, Pak Faisal? Dari ketiga lembaga tadi yang saya sebutkan, tewasnya itu di ruang kerjanya. Jadi di kompleks kediamannya itu di utara ibu kota Teheran, yang merupakan kawasan elit. Rata-rata pejabat sipil maupun militer Iran tinggalnya di utara Teheran.
Baik, dengan kabar meninggalnya Khamenei ini, Anda melihat ataupun memprediksi ini akan seperti apa dengan gejolak antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ke depannya? Yang jelas perang akan makin sengit karena Garda Revolusi sudah menyatakan sumpahnya akan mengejar para pembunuh Khamenei. Yang jelas ini adalah Amerika dengan Iran. Kita tahu dari semalam juga serangan dilakukan Iran, serangan balasan sudah sangat gencar, menyasar semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, di Yordania, di Arab Saudi, di Kuwait, di Bahrain, di Uni Emirat Arab, terus juga di Qatar. Itu sudah kelihatan, tapi juga memang disayangkan ada serangan terhadap fasilitas sipil, yaitu Bandar Udara Internasional Dubai dan Bandara Zayed di ibu kota Abu Dhabi. Baik, ini berarti justru perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat, justru akan semakin bergejolak karena kita tahu juga Pak Faisal bahwa target utama Amerika Serikat dan juga Israel adalah membunuh Ayatollah Ali Khamenei ini. Begitu Pak Faisal? Ya, memang benar. Tujuan utamanya adalah mengganti rezim mullah yang di Iran yang anti-Zionis sekaligus anti-Amerika dengan rezim yang moderat. Cuma persoalannya kita lihat sejauh ini kematian Khamenei belum menimbulkan gejolak atau demo besar anti-rezim mullah di Iran. Saya kira belajar dari pengalaman bulan lalu ketika ada demo anti-rezim, itu walaupun sudah dihasut oleh Trump maupun Netanyahu, ternyata demo pro-rezim jauh lebih besar ketimbang demo anti-rezim. Nah, kalau ketika saya menghadiri pemakaman mendiang Presiden Iran Ibrahim Raisi 2024, Mei 2024, itu saya melihat rakyat Iran sangat solid. Saya kira kalau berhadapan dengan intervensi asing, rakyat Iran akan sangat solid, apalagi mereka sudah kehilangan pemimpin tertingginya. Yang jelas Iran sebagai sebuah negara sudah punya sistem suksesi yang ajak. Jadi pemimpin tertinggi yang baru nantinya akan dipilih oleh Dewan Ahli beranggotakan 88 ulama. Karena Iran memakai sistem wilayatul faqih, pemimpin tertinggi juga sekaligus orang yang memiliki kemampuan atau kualitas agamanya sangat bagus. Jadi ini tidak akan mengguncang apa yang terjadi di Iran. Tapi kalau belajar dari perang Juni tahun lalu, saya menduga kuat bahwa kematian Khamenei ini juga bagian dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Baik, lalu Anda melihatnya reaksi dari rakyat Iran sendiri dengan kabar meninggalnya Ali Khamenei ini akan seperti apa, Pak Faisal? Dan berarti apakah ini juga sebenarnya Iran sudah menyiapkan penerus dari Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Ya, sebagai sebuah negara, ya Iran sudah punya sistem suksesi tadi. Jadi saya, ya semestinya dalam keadaan darurat perang ini, dalam 1 kali 24 jam, Dewan Ahli sudah memilih pengganti Khamenei. Artinya menjadi pemimpin tertinggi Iran yang ketiga. Setelah Imam Khomeini, terus Khamenei, nah itu yang ketiga. Jadi tidak akan sangat berpengaruh, tidak akan sangat, mungkin kabar ini mengguncang seluruh Iran atau dunia, tapi sebagai sebuah negara yang sudah ajak sistemnya sejak 1979, ya sistem suksesi akan berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin di keadaan darurat, mungkin harus dipercepat, mungkin seperti itu. Baik, lalu dari pihak atau dari sisi Israel dan juga Amerika Serikat ini akan seperti apa ke depannya menyikapi kabar dari tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Yang jelas ini sebuah kemenangan besar bagi Amerika dengan Israel karena di hari pertama serangan, ketika memulai serangan pertama mereka berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran. Itu jelas sebuah kemenangan besar dan saya kira Iran sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat harus memberikan balasan yang serupa. Makanya dari semalam itu sendiri para menteri senior, kalau Netanyahu sudah duluan dalam bunker, rapat memimpin perang dan segala koordinasinya. Nah, para menteri senior semalam itu sudah mulai, dari kemarin sudah mulai diungsikan ke dalam bunker juga. Baik, tapi ini dengan kata lain, apakah Amerika Serikat dan juga Israel ini masih akan menunggu respon dari Iran terkait dengan tindakan selanjutnya ini? Apakah Iran akan membalasnya atau mungkin akan seperti apa, Pak Faisal? Ya, Iran pasti harus membalas karena ini untuk menjaga moral bangsa Iran, rakyat Iran secara keseluruhan, juga untuk menjaga moral pasukan Iran, militer Iran.
Jadi kalau tidak membalas ini ya pertama ini sebuah aib, kedua ya sangat memalukan ketika sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak berani membalas kematian pemimpinnya. Tapi saya kira belajar dari perang tahun lalu, bagi Iran jika negaranya diserang maka mereka wajib untuk menyerang balik. Jadi perang Iran kemungkinan besar akan terus melanjutkan serangan dan mungkin makin intensif ke depannya. Baik, kemungkinan ini strategi seperti apa yang akan disiapkan oleh Iran? Apakah mungkin akan kembali menyerang markas-markas Amerika Serikat di wilayah Arab atau seperti apa diperkirakan, Pak Faisal? Dari kejadian semalam itu beberapa kali serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Bahrain sudah dilakukan baik dengan peluru kendali maupun dengan pesawat nirawak Shahid 136. Juga serangan bertubi-tubi terhadap pangkalan Al-Udaid di Qatar. Kalau melihat yang sekarang, saya kira Iran akan makin menggenjot serangannya karena dari informasi versi Israel kemarin, serangan peluru kendali Iran, peluru kendali hipersoniknya yang ke Tel Aviv maupun Haifa itu sekitar 100-an. Jadi belum banyak. Saya kira ya dengan kematian Khamenei, ya serangan peluru kendali Iran ke berbagai target Amerika maupun ke target Amerika di sekitar Timur Tengah, terutama pangkalan militernya, serta target di Israel akan semakin gencar dilakukan. Baik, Pak Faisal, jika Anda mungkin bisa melihat di layar kaca TV One, ini kami sedang menampilkan pernyataan resmi dari Presiden Donald Trump melalui media sosialnya yang menyatakan meninggalnya Ali Khamenei. Ini informasi ini bisa dibilang begitu cepat sekali diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Apakah ini juga salah satu upaya dari pihak Amerika Serikat untuk menghajar mental dari pejuang-pejuang Iran, Pak Faisal? Ya, memang benar. Jadi ketika belum ada konfirmasi dari pihak Iran, sedari awal beberapa jam sebelumnya, masih di hari kemarin, Amerika, Donald Trump sudah menyatakan bahwa Iran tewas. Bahkan media-media Iran dari semalam, media-media Israel dari semalam juga sudah mulai menyiarkan kematian Ali Khamenei. Saya kira ya ini bentuk salah satu pesawar untuk melemahkan mental rakyat dan pasukan Iran. Tapi saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar sudah teruji dalam menghadapi keadaan darurat. Kita tahu menghadapi sanksi sejak 1979, kemudian mereka pernah berperang 8 tahun melawan Irak 1980-1988, kemudian juga mereka juga pernah membantu rezim Bashar al-Assad menumpas pemberontakan di sana hingga akhirnya Assad tumbang Desember 2024, terus juga ya sekarang ini menghadapi perang setelah setahun sebelumnya juga menghadapi perang. Saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar, mereka rakyatnya memiliki pride sebagai sebuah bangsa besar, ya tidak akan menyerah menghadapi Amerika, negara yang baru dibentuk 1776 dan Israel yang baru dibentuk 1948. Saya kira tinggal Iran lah satu-satunya harapan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa Muslim ketika negara-negara Arab dan Muslim lainnya sudah tunduk didikte oleh Amerika dan Israel. Baik, Pak Faisal, kita tahu sendiri juga bahwa yang kontra dengan rezim saat ini di Iran adalah Reza Pahlavi yang saat ini berada di Amerika Serikat. Ini apakah akan ada gejolak lebih lanjut lagi dari pemimpin yang oposisi ini? Dan diperkirakan akan seperti apa internal dari pemerintahan Iran terkait dengan berita meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei ini? Kalau dibandingkan misalkan Iran, Amerika, terus Israel dan Shah Reza Pahlavi, anak mendiang raja terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, bahwa rezim sekarang adalah rezim yang brutal terhadap rakyatnya. Ketika masa monarki pun juga sama. Itu ada polisi rahasia yang namanya Safak. Ya itu mereka juga bertindak brutal. Di mana-mana penguasa itu selalu otoriter. Apalagi sistem monarki kita tahu. Di mana raja adalah hukum, ya pasti juga otoriter semakin. Nah, yang jelas kematian ini, kalau kita berkaca pada demo anti-rezim bulan lalu, itu tidak akan berdampak besar terhadap soliditas rakyat Iran. Bahkan sejak kemarin sudah ribuan rakyat Iran, terutama di kota Mashhad,
datang ke kuburan Imam Ali Ridho di kota Mashhad. Mereka seolah-olah minta berdoa lewat posisi Imam Ali Ridho sebagai seorang wali agar Iran bisa berjaya menghadapi gempuran Amerika maupun Israel. Saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar sudah teruji menghadapi keadaan darurat bertahun-tahun, perang 8 tahun, dikenai sanksi ekonomi maupun militer oleh Amerika sejak 1979, perang tahun lalu dengan Iran, dengan Israel dan Amerika, dan perang sekarang. Ini malah menunjukkan dengan berhasil, kalau perang tahun lalu 12 hari meluluh lantakan ibu kota Tel Aviv dengan Haifa, kota pelabuhan di Israel. Dan sekarang Iran membuktikan walaupun mereka sudah dikenai sanksi ekonomi, terus militer oleh Amerika dengan Uni Eropa, mereka tetap berhasil mengembangkan persenjataan, sistem pertahanan negaranya, sehingga tidak mudah bagi Amerika ataupun Israel untuk mengganti rezim mullah di Iran. Baik, Pak Faisal, kita ketahui ini bisa dibilang bahwa kematian dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini begitu cepat terjadi. Pak Faisal, ini apakah hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pertahanan Iran, terutama dalam melindungi pemimpin tertinggi Iran ini, Ayatollah Ali Khamenei, sehingga Israel dan juga Amerika Serikat ini bisa begitu cepat melakukan atau mencapai tujuannya untuk menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Pak Faisal? Ya, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, saya juga heran, kenapa di situasi darurat dan juga Amerika dengan Israel sudah menyatakan sekitar sebulan sebelumnya Pentagon sudah mengusulkan kepada Trump untuk membunuh Khamenei dan Mujtaba. Mujtaba itu adalah putra Khamenei yang digadang-gadang akan menjadi penggantinya Khamenei kalau sudah wafat. Nah, itu saya heran kenapa di hari itu, kalau menurut dari Iran, dari Garda Revolusi, terus Dewan Tertinggi Iran, dan kantor Khamenei, bahwa di hari serangan pertama itu Khamenei sedang bekerja. Jadi ada di kompleks kediamannya di utara Teheran. Nah, laporan lain menyebutkan berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi di bunker. Tidak seperti Netanyahu di hari pertama serangan langsung bersembunyi di bunker. Jadi berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Dia tidak pengecut seperti Netanyahu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bicara perang tahun lalu ketika 6 komandan senior militer Iran tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, terus juga Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami tewas, itu adalah bentuk dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancaranya bahwa Kementerian Intelijen Iran itu sudah disusupi oleh Mossad. Jadi ya, saya mengira keberhasilan mengintip agenda Khamenei di hari pertama serangan, yaitu ya karena Mossad atau informasi intelijen yang akurat menyatakan bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Khamenei ada di kompleks kediamannya, di ruang kerjanya. Seperti itu. Baik, berarti Pak Faisal, dengan kata lain ini berarti ada kebocoran dari internal mengenai informasi di mana lokasi Ayatollah Ali Khamenei, sehingga langsung diketahui oleh Mossad dan Israel, sehingga bisa dalam waktu beberapa hari di Israel dan juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita tadi sudah sama-sama menonton, sama-sama melihat cuplikan videonya, di mana kita dapatkan kabar bahwa pemimpin Iran sudah dikirim untuk menghadap Tuhannya, Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu satu hal kepada orang-orang di sekitar kita, atau kepada orang pada umumnya yang belum tahu, Bapak Ibu, bahwa Israel tidak akan hancur selama matahari masih bersinar, selama bulan masih ada. Israel semakin berjaya. Kalau saudara melihat, memperhatikan, itu dari tahun ke tahun banyak sekali orang mendoakan Israel supaya Israel hancur, supaya Israel binasa. Tetapi semakin didoakan Israel hancur dan binasa, Israel semakin kuat, Israel semakin kokoh, Israel semakin hebat.
Israel semakin berani menunjukkan siapa dia. Maka juga saya ingin kasih tahu satu hal, bahwa belum ada satupun negara yang hidupnya damai ketika melawan Israel. Belum ada satupun negara yang hidupnya tentram. Rakyat di dalam negara tersebut tenang selama negara itu melawan Israel. Belum ada satupun negara. Belum ada satupun pemimpin yang tenang tidurnya, yang nyenyak tidurnya ketika pemimpin tersebut melawan Israel. Itu selalu was-was, selalu dalam keadaan ketakutan, selalu dalam keadaan kegelisahan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang mereka lawan itu Israel, dan mereka juga tahu sebenarnya tidak akan mampu melawan Israel. Tetapi untuk menjaga kesombongannya, maka dia mau tidak mau harus melawan Israel. Ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menunjukkan powernya, ingin menunjukkan bahwa kita ini mampu melawan Israel. Sebenarnya dalam hatinya yang paling dalam, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia paham benar tidak akan mampu melawan Israel. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada orang banyak bahwa selama matahari dan bulan masih ada, Israel tidak akan hancur, Israel tidak akan lenyap. Belum ada berita di media sosial yang kita dapatkan ada negara yang menang ketika melawan Israel. Belum ada. Sama halnya tidak mungkin menang rakyat melawan pemerintah. Rakyat tidak akan menang melawan pemerintah karena di belakang pemerintah itu ada kekuasaan. Dia punya otoritas. Begitu juga Israel tidak akan menang sebuah negara ketika melawan Israel. Kenapa? Bukan karena di belakang Israel itu ada Amerika, bukan. Banyak orang bilang Israel tidak akan mampu diserang oleh negara manapun karena di belakang Israel itu ada Amerika. Banyak orang bilang Amerika yang memegang kendali tentang Israel. Amerika yang ada di balik Israel. Di belakang Israel itu ada Amerika. Amerika yang mendorong Israel. Enggak. Di belakang Israel itu bukan Amerika. Di belakang Israel itu ada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Mau diterima atau tidak diterima. Yang memberkati Israel akan diberkati. Yang mengutuk Israel itu akan dikutuk. Negara-negara, kalau kita melihat sejarah, kita melihat berita di media sosial. Negara-negara yang memerangi Israel, negara itu hancur. Berantakan kotanya. Hancur negaranya. Negara-negara yang memusuhi Israel, rakyatnya itu tidak akan damai, tidak akan tentram, tidak akan tenang. Kena kutuk terus. Dihantui dengan rasa takut. Dihantui dengan rasa was-was. Jangan coba-coba lawan Israel. Karena di belakang Israel ada Tuhan yang selalu menjaga. Bayangkan, bila Tuhan tidak menjaga Israel, betapa banyak negara-negara di luar Israel yang mencoba untuk menghancurkan, yang mencoba untuk menyerang Israel. Tetap Israel beri teguh sampai detik ini. Tetap Israel menjadi negara yang tidak bisa dianggap remeh, yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara manapun. Tetap Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetap Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetap Israel menjadi garam bagi bangsa-bangsa. Itu Israel. Karena ada tangan Tuhan yang selalu memegang Israel. Maka jangan lawan. Kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Kita berdoa supaya selalu diberikan kedamaian dan ketenangan. Kalau kita melihat apa kata Alkitab, ini sudah semuanya tergenapi. Tinggal satu lagi, kedatangan Yeshua HaMasyiah. Itu yang belum, Bapak Ibu. Yang lain sudah tergenapi semuanya. Bangsa bangkit melawan bangsa, raja melawan raja, negara melawan negara, pemerintah melawan pemerintah, rakyat melawan pemerintah, pemerintah melawan rakyat. Segala hal, ya, itu sudah terjadi semuanya dan sedang terjadi dan akan terus berlanjut dan akan terus terjadi, Bapak Ibu. Jadi tugas kita orang-orang yang beriman adalah bagaimana kita berdoa supaya tidak ada peperangan. Sekalipun sulit, Bapak Ibu, tapi kita harus berdoa supaya tidak ada peperangan, supaya damai, supaya tentram. Dan Bapak Ibu, kita sudah harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi segala
sesuatu yang akan terjadi ke depan. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Detik-detik ini, hari-hari ini kita harus mempersiapkan. Siapkan mental kita. Siapkan lahir dan batin kita. Siapkan pikiran kita Bapak Ibu. Dan mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita berharap dan hanya kepada Dia tempat kita bergantung. Dan hanya kepada Dia kita memohon pertolongan dan perlindungan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jangan coba-coba melawan Israel. Nah, hancur. Negara-negara yang melawan Israel akan hancur lebur. Tidak ada yang tenang, tidak ada yang menang ketika melawan Israel, karena yang ada di belakang Israel itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjaga Israel. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia, mari kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan semangat di dalam Tuhan. Waktu sudah semakin dekat, jangan kita banyak lalai. Kita jangan banyak lalai dengan dunia. Mari kita sibukkan diri kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat, karena beberapa hari ke depan saya berangkat ke Padang, dan dari Padang saya berangkat ke Pulau Mentawai, dan nantinya saya berangkat ke pedalaman Mentawai selama 2 minggu. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat. Agar lewat pelayanan kita, kesaksian kita, banyak orang dikuatkan di Mentawai, khususnya di pedalaman, dan mereka yang sudah dimukallafkan bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.